Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya akan menjabarkan hasil pemikiran saya terkait koneksi antar materi pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Halid dari SMA Negeri 1 Salatiga, calon guru penggerak angkatan ke-7. Penjabaran koneksi antar materi ini saya menggunakan model refleksi 4P, di mana terdiri dari yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Tahapan peristiwa, di mana momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, mempelajari materi terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan serta nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru hendaknya dapat bertugas untuk menuntun siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, agar mereka dapat meningkatkan kualitas diri dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun pada masyarakat. Selain itu juga, seorang guru harus dapat menyusun pembelajaran yang menghamba pada anak. Kemudian, yang kedua, melakukan kolaborasi untuk menganalisis setiap nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, peran guru penggerak ialah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak hendaknya disertai dengan tindakan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga sebagai seorang guru, selain dapat menuntun siswa, juga diharapkan dapat menggerakkan guru yang lainnya untuk melakukan tindakan yang sama. Hal itu dilakukan agar tujuan pendidikan Indonesia dapat tercapai. Kemudian pada tahapan perasaan, nah saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang begitu semangat untuk terus mengembangkan diri sebagai seorang guru. Selain itu juga, saya merasa begitu termotivasi untuk mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta memiliki sebuah keinginan untuk mencoba mempraktikkan nilai-nilai serta peran guru penggerak secara bertahap. Akan tetapi, ada sedikit keraguan di benak saya terkait untuk berkolaborasi pada beberapa rekan guru yang lainnya. Mengingat ada beberapa guru yang menurut saya sangat sulit untuk bergerak dalam melakukan suatu perubahan, serta tidak adanya motivasi untuk terus berkembang. Sehingga hal tersebut membuat saya pesimis untuk terus menggerakkan dan mengajak beberapa rekan guru lainnya untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta menemukan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian pada tahap pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa semua siswa dapat diberikan tindakan tuntunan yang sama untuk setiap perkembangan zaman. Selain itu juga, guru berhak untuk menentukan metode pembelajaran yang sama rata antara setiap siswa. Kemudian, saya berpikir bahwa ada beberapa guru yang memang tidak bisa kita gerakkan untuk melakukan suatu perubahan dan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata, sekarang saya berpikir bahwa setiap siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, sehingga dalam menyusun metode pembelajaran hendaknya harus didasarkan pada kodrat yang dimiliki agar kita dapat menuntun sesuai dengan keinginan mereka.
Selain itu juga, saya berpikir bahwa anggapan saya terkait sulitnya menggerakkan guru itu merupakan hasil dari pemikiran cepat saya yang mementingkan emosi. Saya hendaknya menggunakan kemampuan berpikir lambat saya untuk dapat terus bertindak optimis. Penerapan ke depan atau rencana saya, di mana pertanyaannya yaitu apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Saya akan mencoba membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan sesuai dengan keinginan mereka, agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Hal tersebut akan didukung dari tindakan saya untuk terus mencoba dalam meningkatkan kualitas diri saya dengan cara mempelajari hal-hal yang baru dan mempraktekannya dalam membuat sebuah solusi atau kegiatan yang baru, baik secara individu maupun berkolaborasi dengan rekan guru lain. Selain itu juga, saya akan terus mengevaluasi diri terhadap setiap usaha dan tindakan yang telah saya lakukan, agar kedepannya untuk setiap tindakan dan solusi yang saya ciptakan dapat lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi hanya itu penjabaran terkait koneksi antar materi dari buah pemikiran saya terhadap modul 1.1 nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.